على دينية وجودية صالحة إلى النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأمته وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام شيور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك
الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم اغفر لهم المحمود الذي ينبته فيه الأولون والآخرون اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحكام الصوم الصوم تعتري الأحكام الأربعة utawi kilah iki iku pirang-pirang hukum puasa as-saumu utawi puasa ta'tari il ahkamul arba'ah iku teka ing saum apa pirang-pirang hukum kapapat al-wujubu suwiji wajib wa nadulan sunnah wal karohatu lan makruh wal hurmatu lan haram wal hurmatu lan haram. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Jami Al-Istiqomah, wabil khusus keluarga KM beserta jajaran para tokoh masyarakat, tokoh agama, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada saat ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan salah satu ibadah yang menjadi salah satu rukun Islam, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, diberikan dan ditambah-tambah rezeki kita. Mudah-mudahan selalu bisa istiqomah dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih menjelaskan tentang masalah-masalah, perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah puasa.
Karena puasa ini adalah merupakan salah satu ibadah yang wajib, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Maka dengan demikian kita harus mengetahui ilmu tentang puasa, bagaimana hukumnya itu puasa, dan bagaimana rukun-rukunnya puasa, pembatalan-pembatalan puasa, dan juga kesunahan-kesunahan di dalam melaksanakan puasa. Maka dengan demikian pembahasan kita khusus di bulan suci Ramadan ini membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan puasa. Adapun definisi puasa ataupun ta'rif puasa, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa secara umum definisi puasa adalah mutlaqul imsak, yaitu mutlak menahan diri dari apa saja, maka itu dinamakan puasa. Dan definisi puasa secara khusus menurut agama adalah al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusatin, yaitu menahan daripada seluruh yang dapat membatalkan puasa, baik yang membatalkan puasa secara zahir ataupun secara fisik, ataupun membatalkan puasa secara batin ataupun secara non-fisik. Karena puasa kita itu menjadi batal datiannya ketika melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti biasa makan, minum, bergaul ya dengan istri, itu membatalkan datiannya puasa. Dan juga ada yang membatalkan puasa secara non-fisik, yaitu membatalkan pahala puasanya, seperti berbohong, menggunjing, ya, kemudian menjadi saksi palsu, kemudian tidak bisa menahan syahwat daripada pandangan mata, melihat sesuatu dengan syahwat, itu pun dapat membatalkan pahala puasanya. Dari mulai mana? Min tulu'il fajri, dari mulai munculnya fajar shadiq, yaitu dari mulai masuknya waktu sholat subuh sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Maka ketika kita bisa menahan daripada seluruh yang dapat membatalkan puasa, minimal pembatalan secara fisik, maka secara hukum agama puasa kita dinyatakan sah. Dan ketika dinyatakan sah ataupun sah menurut agama, maka ada harapan besar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang berpuasa ini tak ternilai harganya, tak ternilai ya hitungannya. Kenapa? Karena seluruh ibadah-ibadah itu dalam rangka memberikan pahalanya itu kadang-kadang bisa diketahui oleh malaikat sekian. Tetapi berbeda dengan puasa. Dan puasa itu kata Allah, as-sawmuli wa ana ajzibi. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Maka tak ternilai harganya pahala puasa itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan minimal 2, walaupun tak ternilai harganya minimal 2. Yang pertama adalah dapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua Allah sediakan ajrun azim, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wad-dzakirina Allah
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والله أعلم بمراد والصائمين والصائمة. Orang muslim laki-laki yang berpuasa dan perempuan muslim yang berpuasa dan yang menjaga farjinya, yang menjaga kehormatannya, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, dan laki-laki yang berzikir kepada Allah dan wanita-wanita yang berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan, maka Allah sediakan bagi mereka maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Di dunia mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Maka ketika mereka meninggal, maka otomatis tidak ada dosa yang tersisa bagi mereka. Maka ketika tidak ada dosa bagi mereka di alam dunia, karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis mereka akan dimasukkan oleh Allah di tempat yang sangat luar biasa indah, tempat yang sangat nyaman, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun diterangkan di dalam hadis kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata kanjeng Rasul, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena beriman, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni kepadanya dosa-dosa yang telah lalu. Maka dengan demikian marilah kita jaga puasa kita ini, agar puasa ini bisa membentuk dan membekas di dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata kanjeng Rasul bahwasanya orang-orang yang berpuasa ini minimal dia mempunyai dua kebahagiaan. Liswaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama, bahagia farhatul 'inda iftari, bahagia ketika hendak buka puasa. Betapa orang-orang yang berpuasa itu ketika mau maghrib, mau buka puasa, walaupun tidak ada apa-apa, hanya dengan segelas air putih, tetapi bahagianya luar biasa. Ya, ketika jam 6 kurang 10 menit udah bahagia. Apalagi pas sampai dengar adzan di Masjid Istiqomah walaupun agak lambat. Kenapa agak lambat? Karena muadzinnya buka dulu biasanya 5 menit lah. Ya. Jika dia di tetangga tadi kapan ini? Kok di TV udah ada, kok di masjid belum ada? Buka dulu muadzinnya. Ya, jadi gembira luar biasa. Walaupun seandainya bukanya hanya seakan-akan, ya bukanya si sunnah dengan yang manis-manis. Tapi kalau kita kadang-kadang kebanyakan, ya katakan di Nabi, ya, berbukalah dengan yang manis-manis, kurma misalkan. Ya kalau kanjeng Nabi puasanya cuma 1 butir bukanya, 1 air gelas, kemudian cuma 1 butir kurma, itu sunnah. Kalau belum misalkan belum kenyang, 3 butir kurma. Kalau kita ya setengah kilo. Makanya kadang-kadang bulan puasa ini bukan turun berat badan malah naik gitu. Benar, apalagi kalau anak-anak itu tambah gemuk. Anak-anak tambah gemuk rata-rata bulan puasa. Ya anak-anak kecil gitu. Karena mereka ya siangnya nggak puasa, makan buka ikut juga, kemudian sahur ikut juga. Jadi alhamdulillah kalau anak-anak kecil tambah gemuk. Ya kita pun kadang-kadang karena minumnya banyak. Ya cuma 1 gelas nih, 1 gelas air, 1 gelas kopi, 1 gelas es, 1 gelas hujan, minimal ya 5 gelas. Makanya kadang-kadang datang ke masjid ketinggalan mulu, berat bawa badan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi memang ada kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan itu hanya dapat dirasakan
ketika menghadapi maghrib, mereka biasa saja. Mereka biasa saja, tidak ada kegembiraan. Tetapi bagi orang yang puasa, subhanallah, itu luar biasa, kegembiraan yang sangat-sangat luar biasa. Dan yang kedua, kegembiraan bagi orang yang puasa adalah idza laqiyallaha farihan bisawmi. Ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia gembira dengan puasanya tersebut. Karena bisa jadi ketika puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika puasa diterima oleh Allah, maka bisa jadi dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu tanpa disabak. Bahkan orang-orang yang pada masyarakat pun tidak mengetahui. Bahkan ketika dia dibangunkan, dihidupkan oleh Allah, ya, dia itu tidak mengetahui masyarakat. Dia itu tidak mengetahui timbangan amal, bahkan tidak mengetahui adanya jembatan Shiratal Mustaqim. Loh, kenapa demikian? Karena ketika ditanya oleh malaikat, malaikat pun ini bingung. Malaikat itu bertanya, ya, siapakah kalian ini? Ya, apakah kalian dihisab? Kami tidak melihat hisaban. Apakah kalian ditimbang amal? Kami tidak ditimbang amal. Apakah kalian menjebak di jembatan Shiratal Mustaqim? Kami tidak tahu itu. Loh, lantas kamu ini siapa gitu? Kami ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Kami beribadah kepada Allah secara sir, secara sama, dan kami pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surga ini secara sama, artinya langsung. Dan itu adalah pahalanya orang-orang yang berpuasa yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa itu ya beda-beda tipis. Beda-beda tipis, ya. Kadang-kadang ada orang yang berpuasa seger, kelihatan itu nggak seperti puasa. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang tidak berpuasa kelihatan lemes mulu. Bahkan jalannya sepuluhan, ya. Sehingga apa bibirnya kering gitu. Padahal tidak puasa. Makanya orang yang berpuasa dan tidak berpuasa itu beda-beda tipis. Bahkan kanjeng Nabi Isa alaihissalam menginstruksikan puasa kepada umatnya itu kalau bisa jangan kamu tampakkan puasamu itu, ya, basahi bibirmu sehingga orang-orang menyangka kamu itu tidak berpuasa. Itu di zaman kanjeng Nabi Isa alaihissalam, ya, kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Makanya beda-beda tipis orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Nah, karena itulah puasa ini salah satu ibadah yang sangat luar biasa. Hanya Allah saja yang mengetahui pahala puasa itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan membahas tentang masalah hukum daripada puasa. Kalau kita berbicara hukum puasa, maka hukum berpuasa ini ada 4. Yang pertama, ada puasa yang hukumnya wajib, ada puasa yang hukumnya sunnah, ada puasa yang hukumnya makruh, dan ada hukum puasanya itu haram. Maka kita harus mengetahui tentang hukum daripada puasa. Karena di dalam sebuah kitab diterangkan, jangan kita melakukan sesuatu perkara sebelum kita mengetahui tentang hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara tersebut. Tetapi kebanyakan orang-orang, tapi alhamdulillah, ya, mayoritas orang Islam ketika ditanya puasa Ramadan itu hukumnya apa? Yang jelas hukumnya wajib, karena puasa Ramadan itu sudah maklum dan juga menjadi salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Walaupun kadang-kadang orang yang berpuasa ditanya, berapa sih rukun puasa? Apa saja sih pembatalan puasa? Itu kadang-kadang mereka juga tidak tahu. Tetapi karena mereka mengetahui hukum daripada puasa Ramadan itu hukumnya wajib, walaupun mereka belum mengerti tentang rukun-rukun puasa, belum mengerti tentang pembatalan puasa, maka secara umum
Yang dengan niat yang khusus maka dihukumi sah saja. Nah inilah hukumnya. Dan alhamdulillah kalau kita niatnya ya bareng-bareng gitu. Biasanya habis sholat tarawih bersama-sama bareng-bareng nawaitu shauma ghadin. Ya, alhamdulillah. Jadi walaupun belum tahu tentang masalah niat daripada puasa apa-apanya, tapi karena barang-barang tersebut dan dimalamkan niatnya, maka alhamdulillah sah niatnya. Karena niat puasa wajib ini berbeda dengan niat puasa sunnah, berbeda. Nah, jadi secara umum bahwasanya puasa tersebut terbagi menjadi 4 hukum. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Yang pertama, wajib melakukan puasa ataupun puasa hukumnya wajib ini ada di dalam 6 tempat. Yang pertama adalah 1 puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi orang Islam yang sudah cukup syarat wajib puasanya. Karena tidak semua orang Islam itu wajib melakukan puasa. Ketika dia sudah cukup syarat wajib puasanya, maka tidak boleh tidak, ridho atau tidak ridho, suka ataupun tidak suka, ketika datang tanggal 1 Ramadan, maka dia wajib melaksanakan puasa. Sebagaimana firman Allah, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Maka barang siapa yang hadir umurnya sampai di bulan suci Ramadan, falyasum, maka wajib dia berpuasa. Ya. Berbeda keadaannya dengan orang-orang Islam yang belum cukup syarat wajib puasanya, maka mereka tidak wajib puasa. Seperti anak kecil, orang gila, kakek-kakek dan nenek yang sudah mutur, orang-orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya lagi, ya, mereka tidak berkewajiban berpuasa, tetapi nanti ada hukum-hukum tersendiri bagi mereka. Kalau anak kecil bebas, orang gila bebas. Kalau kakek-kakek dan nenek yang sudah mutur nanti wajib bayar fidyah. Orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuh lagi wajib bayar fidyah. Kewajibannya membayar fidyah, bukan puasa. Ya. Nah, jadi puasa Ramadan adalah hukumnya wajib. Ya, wajib. Kemudian yang kedua adalah puasa qadha. Puasa qadha ini hukumnya wajib. Ketika seseorang tertinggal puasa Ramadannya, baik laki-laki ataupun perempuan, karena ada udzur ataupun melaksanakan keringanan agama. Karena masalah puasa ini ya memang terasa berat, tetapi ada keringanan agama, rukhsah namanya, yang boleh dilaksanakan orang tidak berpuasa. Contoh seperti orang mau pulang kampung, bukan mudik, pulang kampung bahasanya. Kalau mudik takutnya dilarang, tapi kalau pulang kampung tidak. Orang yang pulang kampung yang jarak jauhnya itu kurang lebih 90 km atau lebih, maka dia ada keringanan di dalam agama. Nah, dia gunakan keringanan agama itu, ya. Apalagi kalau kondisi nyupir, kalau sedang berpuasa kan repot, ya. Nah, lapar, ya kantuk, kan harus fokus. Karena kalau nyupir itu harus benar-benar fit badannya, ya. 4 detik saja kalau kita tidak fokus, wah ini sangat berbahaya. Apalagi kalau kecepatan mobil 150, 160, 4 detik kita keleyap, nyes gitu, ya sudah, ini akan berakibat fatal. 4 detik itu ya sekitar 60 km kalau CSP langsung. Nah ini kadang-kadang, makanya ada pelan-pelan di mobil itu ya. Kalau ngantuk ya berhenti gitu. Ya, kalau misalkan ngantuk berhenti, istirahat, difitkan dulu. Nah keringanan agama ini boleh, ya kita ambil, kita lakukan. Orang-orang yang bepergian jauh, baik dia nyupir ataupun bukan supir, maka boleh tidak
tidak berpuasa. Maka ketika kita lewat bulan puasa di rest area, rame amat, ada orang yang makan, minum, ya biasa, karena mereka sedang melakukan keringanan agama. Nggak boleh suudzon. Ini orang kok bulan puasa di rest area makan, minum, kita yang salah. Kita yang salah duluan. Kalau orang sembuh pergian, ya makanya husnuzon saja. Oh, karena dia lagi perjalanan, gitu. Ya nggak tahunya orang di situ nggak perjalanan. Ya tapi husnuzon saja karena memang boleh di dalam agama. Ya, nah maka otomatis ketika dia melakukan rukhsah itu, maka dia tertinggal puasanya, maka nanti dia wajib qada. Dan enaknya kalau pada Ramadan, tetapi jangan dicoba-coba. Enaknya pada Ramadan itu nggak seperti puasa Ramadan toh. Kenapa? Karena kalau puasa Ramadan itu nggak boleh dicicil. Ini kalau kita puasa nih, itu nggak boleh dicicil. Nanti aja bulan Syawal nanti saya puasa 2 hari, saya batal dulu 2 hari, nanti jangan. Kalau puasa Ramadan toh terus. Tapi kalau qada Ramadan, enaknya bisa dicicil. Misalkan tertinggal 7 hari. Ya bulan Syawal 1 hari, bulan Dzulqa'dah kita puasa 1 hari, kemudian setiap bulan 1 hari. Jadi tidak terasa dicicil, cara membayarnya dicicil. Dan memang kesukaan kita ya cicil gitu. Kesukaan itu semuanya kita cicil dulu gitu. Ya, kalau cash kan kita nggak mampu gitu, ya cicil gitu kan. Ya, memang itu kesukaan kita dan Allah tahu kesukaan kita, suka nyicil. Ya Allah, boleh. Contoh itu juga seperti wanita yang sedang menyusui atau wanita yang sedang hamil. Ya, nah wanita yang sedang hamil, wanita yang sedang menyusui boleh melakukan mengambil rukhsah keringanan di dalam agama. Dia tidak berpuasa karena takut terhadap bayinya, takut kenapa-napa, karena bayi itu makanannya dari air susu ibunya. Ya, dari air susu ibunya. Apa yang dimakan oleh ibunya itulah makanan terhadap anaknya. Begitu pula janin. Janin itu makan walaupun tidak dipunya. Makanya ada makanan yang tidak dipunya. Ada orang makan tapi tidak dipunya. Janin. Nah kalau sekarang kan banyak orang nggak makan tapi dia makan lalu infus. Infus kan sebagai makanan kalau orang-orang sakit supaya dia seger karena dia tidak bisa makan lalu infus. Ya, jadi makanan itu melalui infus. Maka otomatis hukum infus itu nanti tergantung. Kalau dia fungsinya sebagai makanan maka batal puasanya. Tapi kalau infusnya hanya sebatas obat, gitu. Obat seperti suntik. Kalau dulu kan kalau kita berobat ke puskesmas atau dokter dulu itu biasa suntik saja. Nah kalau kita berobat di sini nih, di mana tuh di Waru itu ya, di Palura Mulyadi, itu pasti disuntik aja, disuntik. Nah itu berbeda. Ya nanti kalau misalkan hanya sebatas obat dan dimasukkan tidak melalui dengan lubang-lubang yang sudah terbuka, ya dan itu fungsinya sebagai obat, maka tidak membatalkan puasa menurut para ahli ulama. Tetapi kalau memasukkan infus dan fungsinya sebagai pengganti makanan, sebagai pengganti minuman, maka itu otomatis hukumnya membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan definisi puasa. Definisi puasa menahan daripada seluruhnya membatalkan diantaranya makan dan minum. Otomatis harus menahan lapar dan haus. Nah kalau ada masuk infus, dia itu tidak lapar, dia itu tidak haus. Maka karena fungsinya sebagai makanan dan minuman, maka infusan yang seperti itu membatalkan terhadap puasa. Ya, seperti itu. Nah, seperti wanita yang sedang menyusui, wanita yang sedang hamil dan dia tidak puasa, boleh, maka dia tetap nanti wajib mengqada puasanya dan ditambah yaitu wajib membayar fidyah. Kenapa harus bayar fidyah? Ya, karena dia mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Karena dia khawatir terhadap anaknya. Padahal tidak sedikit wanita yang berpuasa ketika menyusui, ketika
kekhawatiran itulah maka dia wajib bayar fidyah. Nah, jadi puasa qada Ramadan itu hukumnya wajib. Maka dia hukumnya wajib. Maka otomatis karena ini wajibnya menurut agama, maka otomatis yusab fa'ilun wa yu'aqabu tariku. Dia diberikan pahala oleh Allah apabila mengerjakannya dan disiksa oleh Allah apabila meninggalkannya. Yang ketiga yaitu puasa hukumnya wajib seperti shaumul kafarat, puasa bayar kifarat. Ya, puasa bayar kifarat. Contoh seperti kifarat zihar misalkan. Kifarat zihar itu misalkan ada seorang suami, dia menyerupakan istrinya itu kepada ibunya. Misalkan suami berkata kepada istrinya, "Ma, ya punggung kamu itu seperti punggung ibu saya." Nah, ini bahaya. Ini namanya zihar. Menyerupakan istri ya dengan orang tua kita, itu hukumnya haram, tidak boleh. Kalau misalkan tidak langsung dicerai dan dia bergabung, maka itu nanti dihukumi zina. Kalau dia tidak langsung bayar kifarat, ya itu bisa jadi hukumnya zina. Maka dia harus bayar kifarat, dengan puasa. Nah, bayar kifarat karena kifarat zihar, ya ini hukumnya wajib. Dan nanti pembahasan masalah zihar nanti di depan. Bagaimana kalau tidak berpuasa? Ini ada hukumnya. Karena ada beberapa pilihan. Kemudian yang kedua, seperti kafaratul qatlin, membayar kifarat karena membunuh. Contoh seperti orang-orang yang ya sedang melakukan ihram, baik itu ihram haji ataupun ihram umroh. Ketika dia membunuh binatang, maka dia wajib membayar denda, yaitu puasa. Kalau dia tidak mampu berpuasa, nanti bayar dengan yang lain. Ada pilihan-pilihan, ya. Makanya ketika kita ihram itu harus benar-benar menjaga ya keikhraman kita. Jangan sampai membunuh, bahkan jangan sampai memotong tanaman tanah haram, ya. Kemudian tidak boleh menjabut bulu-bulu yang ada di tubuh kita, tidak boleh menggunting kuku dan yang lain-lain. Karena kita dalam keadaan ihram, artinya kita dalam keadaan posisi yang harus benar-benar menjaga ya kemulusan ibadah kita, baik itu ihram hajinya ataupun ihram umrohnya. Nah, kemudian puasa yang hukumnya wajib lagi adalah seperti membayar kifarat. Kifaratnya kifarat jima, kifarat bergaul dengan istri di bulan suci Ramadan, dan dia berdosa dengan jima itu. Kenapa? Karena dilarang. Kenapa dilarang? Karena dalam keadaan puasa. Artinya dia membatalkan puasanya itu dengan langsung berjima. Ya kalau seperti kita kan ya mungkin nggak ada apa gimana ya. Ya setelahnya udah kurang. Tapi kalau pengantin baru coba kadang-kadang. Ya. Dan menjadi tradisi di kita itu biasanya pertengahan Ramadan, tanggal 15 itu biasanya banyak yang nikah. Rata-rata itu mau menjelang Lebaran itu biasanya banyak yang nikah. Kenapa? Karena supaya pede. Begitu kita itu datang ke rumah mertua, datang ke rumah orang tua kita dengan membawa istri gitu kan. Itu kan pede kan gitu. Nah ini sangat bahaya sekali. Bahayanya luar biasa. Ketika dia membatalkan puasanya itu dengan berjima. Ya, misalkan habis sahur dia kabur, dia nambah lagi, begitu adzan, langsung dicabut. Karena ada istilah nanggung. Ya pekerjaan nanggung kan nggak baik kan gitu, bukan nggak baik, nggak enak gitu. Ya sekalian aja lah batal. Nah ini kan bahaya. Seharusnya begitu. Allahu Akbar, ada yang kata udah langsung mau nanggung, mau kagak, pokoknya gimana, cabut udah. Tapi kalau dibiarkan, nah itu otomatis dia kena denda yang sangat besar. Dia harus bayar kafaratul uzma. Puasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh ada jeda.
Ya walaupun nanti ada pilihan-pilihan, tetapi kita mengambil hukumnya bahwa puasa wajib puasanya karena membayar kifarat jima tersebut 2 bulan berturut-turut. 1 bulan aja ngos-ngosan, 2 bulan berturut-turut. Ya Allah. Nah, jadi hukumnya puasanya hukumnya wajib karena membayar kifarat zihar, kifarat membunuh, kifarat jima di bulan suci Ramadan. Atau supaya tidak kena kifarat uzma, maaf ya, misalkan kalau tapi ini ya, tapi jangan dilakukan gitu. Dia membatalkannya itu bukan dengan cara jima, dia batalnya dengan makan dan minum kemudian berjima, itu tidak terkena kifarat jima. Tapi ini jangan dicoba-coba, jangan dicoba-coba. Ya walaupun istri kita tetap hukumnya haram, walaupun tidak sampai ke taraf zina, tetapi hukumnya haram. Makanya ada satu tebak-tebakan barang-barang apa yang halal tapi haram. Ya, barang-barang apa yang halal tapi haram, yaitu menjima istri kita di bulan suci Ramadan. Istri kita halal, tetapi kalau sedang berpuasa haram. Nanti saja kalau sudah buka online tidak jadi masalah. Mubadah maghrib langsung silahkan punya ente ini. Nah, siapa yang mau usir gitu kan? Ini langsung begitu duduk, ya maghrib langsung makan itu langsung. Ya. Jangan jadi masalah punya ente Pak. Mau kapan dipakai kayak motor, mau malam siang, tapi kalau siang jangan. Ya silahkan. Nah yang keempat, hukum puasanya wajib. Seperti puasa di dalam haji dan umrah karena sebagai pengganti daripada dam atau pengganti daripada fidyah. Kalau orang-orang yang haji tamattu mendahulukan umrah mengakhirkan haji, jelas itu harus wajib bayar dam, menyembelih kambing 1. Ataupun orang-orang yang sedang umrah, dia melakukan sesuatu ya yang termasuk paharaman ihram, di antaranya adalah yang berat adalah menyembelih kambing. Nah, dia tidak mampu, misalnya dia tidak mampu membayar dam, ya, maka dia ganti dengan puasa, maka otomatis puasanya ini hukumnya wajib. Puasanya hukumnya wajib. Biasanya 3 hari di 3 hari ketika haji, 7 hari ketika sampai di tanah airnya. Atau misalkan dia bayar dam, ya damnya double. Karena ada dam yang double. Kalau sekarang kan biasa orang-orang yang kaya biasa itu secara instan, gak mau daftar tunggu, kemudian dia pergi haji, cuman pakai visanya visa wisata biasa ataupun visa bisnis eksekutif. Ya, ketika dia melewati mikot, dia tidak memakai pakaian ihram, padahal niatnya itu untuk berhaji, maka ini pun sudah dikenakan dam lagi. Dan dia melakukan haji tamattu 1 dam, dia melewati mikot, ya dia tidak berihram, maka dia kena dam lagi, maka dia harus keluar. Ya nggak terasa lah, karena kami bisa menghitung murah, 2 juta udah dapat. Ya kalau di kita yang bagus itu 3 juta, 4 juta, di sana 2 juta nggak bisa. Maka dia bayar damnya itu. Nah, ketika orang-orang yang tidak bisa membayar dam ini, maka dia boleh berpuasa. Bukan boleh, hukumnya wajib berpuasa karena untuk membayar dam itu. Kemudian yang kelima, yang hukum wajib puasanya adalah fil istisqa idza amara al-hakim. Ketika pemerintah menginstruksikan melakukan sholat istisqa, dan sebelum melakukan sholat istisqa itu diperintahkan untuk berpuasa 3 hari biasa. Nah kalau sudah diinstruksikan dan diperintahkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Agama, kata Menteri Agama, ya, memerintahkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan puasa 3 hari sebelum melaksanakan sholat istisqa, maka ini hukumnya
hukumnya wajib bagi orang-orang penduduk Indonesia yang notabene sudah balik berakal, maka dia wajib berpuasa. Karena sudah menjadi instruksi daripada pemerintah. Ya. Dan bukan biasanya, memang ada banyak prakteknya sebelum kita melakukan sholat istisqa, ya kita harus bertaubat nasuha. Orang-orang harus berpuasa minimal 3 hari. Orang-orang yang menzolimi dia harus kembalikan penzolimannya. Orang-orang yang sedang bermusuhan harus damai, ya, sehingga tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi penzoliman. Barulah kita sholat istisqa. Maka insya Allah itu cepat digapai. Dulu terjadi, ya, tahun berapa itu di Abah di Neti Cilomo, itu diminta oleh bupati untuk sholat istisqa. Itu menolak apa? Ya. Karena saking terus didesak, kata apa? Ya sudah, ya kita sholat istisqa, saya siap menjadi imam. Tetapi orang-orang yang mau sholat istisqa itu harus puasa minimal 3 hari. Harus minimal puasanya 3 hari sebelum sholat istisqa. Maka ditentukanlah sholat istisqa-nya hari Minggu, berarti dari Jumat sampai dari Kamis, Jumat, Sabtu puasa. Besoknya baru ya sholat istisqa. Dan luar biasanya, ini belum sholat istisqa, Abah Haji baru ya berdoa lah sebelum sholat itu berdoa, turunkan hujan, itu langsung menurun dan langsung turun hujan. Itu belum sholat istisqa, berdoa udah langsung turun hujan. Ya udah gak jadi sholat istisqa-nya. Kenapa ya? Karena turun hujan, hujannya udah turun. Ya apa yang lagi sholat istisqa kan? Karena sholat istisqa kan meminta hujan kepada Allah. Dan itu dilakukan ternyata yang biasa. Nah, ketika pemerintah sudah menginstruksikan puasa 3 hari sebelum melakukan sholat istisqa, maka puasa yang 3 harinya ini hukumnya wajib. Wajib, ya, wajib. Dan ini juga dijelaskan di dalam kitab Bugiyatul Mustarsyidin. Sebetulnya kalau sesuatu itu diwajibkan oleh pemerintah, sesuatu yang diwajibkan oleh pemerintah karena ada madarat tidak boleh melakukan ini. Larangan dari pemerintah tidak boleh melakukan karena ada madarat, ataupun ya diperintahkan oleh pemerintah untuk dilakukan karena ada kemanfaatan, maka itu hukumnya bisa jadi wajib. Kalau kita bicara tentang hukum sufi, karena di dalam kitab Bugiyatul Mustarsyidin sesuatu yang dilarang oleh pemerintah karena ada bahaya, maka itu bisa jadi hukumnya wajib. Cuma ini kadang-kadang jarang dibahas. Rokok dilarang oleh pemerintah, tapi larangannya cuma setengah, makanya banyak yang masih merokok. Kan dilarang oleh pemerintah tulisannya, dilarang merokok karena bisa merusak jantung, impoten dan anu-anu serangan jantung. Ya, itu kan larangan karena menolak mafsadat. Itu bisa jadi hukumnya wajib. Wajib bagi orang yang penduduk Indonesia tidak boleh merokok. Wajib. Berarti kan haram kalau dikerjakan. Karena larangannya setengah, maka banyak yang melanggar. Loh, kenapa larangan setengah? Karena pabrik rokok juga ditutup. Jadi 50-50. Ya, makanya ya hukumnya ya maklum saja. Itu. Nah kalau misalkan antara itu ya harus stok ditutup semua, harus stok ditutup. Ya, tetapi kan kasihan orang Jawa yang nanam tembakau. Kalau orang Banten orang jangan nanam tembakau. Tapi kalau Temanggung coba, itu tembakunya paling bagus Temanggung. Ya. Nah, yang keenam, hukum puasanya wajib seperti shaumun nadri, puasa nadar. Baik itu nadar digantungkan karena sesuatu, ataupun hanya nadarnya tidak digantungkan sesuatu. Seperti begini, saya nadar puasa. Itu kan tidak digantungkan terhadap sesuatu. Saya nadar berpuasa, maka nadarnya apa puasanya hukumnya wajib. Atau nadarnya digantungkan terhadap sesuatu. Apabila saya mendapatkan gusuran, saya nadar berpuasa 1 hari. Nah kemudian dapat gusuran, yang digusur Allah alam apa gitu, rumahnya atau apa gitu. Orang kena gusuran kan? Ya, maka dia wajib melaksanakan nadarnya, wajib berpuasa. Dan itu kebanyakan kita biasanya bernadar digantungkan terhadap sesuatu. Apabila
apabila anak saya lulus, saya bernadar saya berpuasa 2 hari. Apabila saya mempunyai mantu, anak saya laku, saya nadar ya puasa 1 hari. Ya boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja. Nah, ketika terjadi apa yang dia nadarkan itu, anaknya sudah laku, misalkan ya karena saking jodohnya udah lama, sekarang alhamdulillah nikah, maka dia wajib berpuasanya. Tuh. Jadi hukum puasa itu wajib di dalam 6 tempat. 1 puasa Ramadan, 2 puasa qada, yang ketiga puasa karena bayar kifarat, keempat puasa di dalam haji dan umroh sebagai pengganti dam, kemudian yang kelima puasa ketika hendak melaksanakan salat istisqa apabila sudah diperintahkan oleh pemerintah, karena yaitu puasa nadar. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya Pak, Ya, silakan. Agak ya. Puasa wajib bisa diniatkan untuk puasa sunnah seperti Senin Kamis, Pak Kiai. Apa? Ya bisa diniatkan sekalian untuk puasa Senin Kamis, puasa wajib. Yang kedua, apa ada larangan itu berziarah ke makam? Larangan hari untuk berziarah ke makam. Hanya itu 2. Asal itu 1. Bagaimana kalau puasa Senin dan Kamis itu? Ya juga diniatkan sekalian. Diniatkan Senin dan Kamis. Ya. Bagaimana kalau kita puasa Ramadan, kemudian juga pas hari Senin, pas hari Kamis, kita niatkan puasa Senin dan Kamis. Tidak usah diniatkan juga karena puasanya udah hari Senin dan Kamis termasuk. Tujuan. Jadi tujuan itu kayak beli kopi, karena di dalamnya ada mangkok, ya kita dapat mangkoknya juga. Jadi bisa karena puasa wajib itu tidak bisa dibandingkan dengan puasa sunnah. Wajib itu lebih tinggi derajatnya daripada sunnah. Otomatis ketika kita puasa Ramadan, pas hari Kamis, pas hari Senin, pas ayam usul, pas ayam lebih, itu semuanya kerangkum semua. Karena induknya telah kita dapatkan. Nah kemudian yang kedua, apakah ada larangan ziarah kubur? Memang awalnya Kanjeng Nabi melarang. Awal-awal permulaan Islam, karena akidah umat Islam masih lemah, itu ada larangan. Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Pada awalnya aku melarang kalian berziarah kubur. Tapi setelah kesini di Madinah, karena umat Islam akidahnya sudah bagus, akidahnya sudah kuat, maka Kanjeng Nabi kemudian menyuruh fazuruha. Maka ziarahlah kalian ke kubur karena faedahnya fa'innaha tudzakirukumul akhirat, karena ketika berziarah kubur itu akan mengingatkan kita tentang kampung akhirat. Maka hukumnya sunnah. Apalagi menziarahi makam para nabi rasul, menziarahi makam para alim ulama, menziarahi makam para wali-wali, menziarahi makam ibu dan bapak. Bahkan hatta berziarah kepada orang kafir sekalipun boleh, karena intinya untuk mengingatkan kita terhadap kampung akhirat. Cuma jangan didoain. Datang ke kuburan orang kafir, kita berdiri tafakur, oh beginilah keadaan orang kafir. Ya, atau akhirnya juga dia mati. Gitu. Padahal dia kaya, padahal dia bakar, mati juga orang kafir. Gitu. Jadi untuk mengingatkan kita ke kampung akhirat dan untuk meningkatkan ibadah kita. Yang tidak boleh itu meminta-minta kepada orang yang mati, tidak boleh. Ya, orang yang mati tidak bisa mendatangkan apa-apa. Ya, kita hanya bisa mendoa. Jangan. Jadi kembali, Bapak, ini mau bulan puasa, tolong ini bisnis saya lancarkan, apa-apanya. Nah, itu muslim. Tidak boleh meminta-minta kepada si mayit, tidak boleh meminta-minta kepada kuburan. Syarat silakan. Bahkan di makna saja di malam itu ada tulisan assalamualaikum ya rabbul mukminin antum musabiqun wa nahnu insyaallah ta'ala bikum lahiqun. Baca salam, mendoakan. Begitu. Dan mayit itu ketika ada yang mendoakan dia sangat gembira luar biasa. Karena hakikatnya dia hidup di dalam kubur. Ya, gitu. Jelas ya? Iya.
Waalaikumsalam. Amin. Hukumnya bagaimana Pak Kiai sholat zuhur setelah menjalankan sholat Jumat? Sholat zuhur setelah menjalankan sholat Jumat itu ada 5 hukumnya. Di dalam kitab Kasyifatus saja, sarah kitab Safiinatul Najah, kalangan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani juga diterangkan di dalam kitab I'anatul Talibin, kalangan Syekh Bakar Sato juz 2. Bahwasanya hukum melaksanakan sholat zuhur setelah melaksanakan sholat Jumat itu ada 5. Yang pertama bisa jadi wajib, yang kedua bisa jadi sunnah, yang ketiga bisa jadi makruh, yang keempat mubah, dan ada yang haram. Bagaimana melaksanakan sholat zuhur yang haram? Sholat zuhur setelah melakukan sholat Jumat haram hukumnya ketika sholat Jumat tersebut cukup syarat-syaratnya. Yang pertama, minimal 40 orang. 40 orang ini laki-laki yang sempurna. Dalam artian sempurna mereka sudah balik, kemudian mereka sempurna mengetahui seluruh rukun-rukun sholat yang sudah pasti ketika dia dijadikan imam, maka sah sholatnya, sah menjadi imamnya. Berarti ini kan harus benar-benar fasih baca Qurannya, Fatihahnya harus fasih, dan harus mengerti tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Maka ketika yang 40 ini melaksanakan sholat Jumat, ya, maka haram melakukan sholat zuhurnya. Tetapi kembalikan kepada orang-orang kita ataupun orang-orang kampung kita, maaf tidak sebutkan, ya, kadang-kadang baca Fatihah saja harus sendiri, baca Qurannya harus sendiri. Kadang-kadang ditanya rukun sholat berapa, kadang-kadang ya rukun berapa, kebanyakan kan. Nah, ketika tidak mencukupi syarat, maka otomatis ini tidak termasuk kriteria sholat Jumat yang sah. Karena maaf, kalau mazhab Syafi'i dalam masalah sholat Jumat itu ada 2 kaul. Yang pertama menurut kaul qadim, yang kedua menurut kaul jadid. Nah, kaul jadid ini minimal 40 orang laki-laki yang sempurna, ya, dan juga dia menetap mustaqim berpenduduk di situ, bukan orang lain, bukan orang rantauan atau bukan orang penduduk di situ, ya, maka otomatis sholat Jumat kita itu tidak sah, maka otomatis di-handle dengan sholat zuhur. Tapi kalau sudah sempurna ya haram, tidak boleh. Begitu. Dan ini masalah sholat Jumat nanti akan dibahas di babnya, lumayan agak panjang, gitu. Nah, kemudian kita husnuzon saja, misalnya husnuzon, ya, bahwa ini sholat ini ya sah. Ada di dalam agama itu berkehati-hatian, namanya mura'atul khilaf. Ya, mura'atul khilaf itu adalah menjaga daripada khilaf kaul, ya, khilaf kaul para alim ulama. Jadi kita berhati-hati. Karena kita tahu yang tadi sifatnya tapi kayak seperti itu. Atau misalkan ada 40 orang tetapi bukan penduduk pribumi asli, ya, maka otomatis harus melaksanakan sholat zuhur. Boleh dikerjakan secara berjamaah ataupun secara munfarid masing-masing. Begitu. Dan nanti pembahasannya memang agak lumayan panjang. Insya Allah nanti di lain waktu. Jadi intinya kalau bagi kita berhati-hati saja. Ya, setelah sholat Jumat boleh melaksanakan sholat zuhur. Niatnya bagaimana? Yang lebih tepat niatnya adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati mura'atan bil khilaf. Allahu akbar. Begitu kalau dicariin surahnya seperti itu. Jelas ya? Ada lagi? Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasdu, kandung, bekam. Oh iya, darah. Bagaimana hukumnya pasdu? Sedang berpuasa. Bagaimana hukumnya pasdu ataupun bekam? Kalau bekam itu bahasa Arabnya hijama. Hijama itu disedot, dibekam.
Kalau pastu itu adalah melalui jarum, sehingga kita mengeluarkan darah, dimasukkan jarum di urat-urat tertentu kemudian darah. Nah masalahnya bagaimana kalau sedang dalam keadaan berpuasa? Madzhab Syafi'i menghukumi makruh. Puasanya sah, tetapi makruh. Tetapi kalau madzhab Hanafi batal. Kalau madzhab Hanafi, ketika kita berpuasa dicanduk, dibekam ataupun dipastu, menurut madzhab Hanafi tidak sah puasanya, artinya batal puasanya. Tetapi kalau madzhab Syafi'i, karena ini dilakukan oleh para sahabat pada waktu itu dalam keadaan berpuasa, dan ini ditanyakan, ya, Kanjeng Nabi tidak melarang. Nah, tidak melarangnya Kanjeng Nabi ini berarti menunjukkan terhadap kebolehannya. Karena sunnah itu ada 3. Ada sunnah fi'li, ada sunnah qauli, dan ada sunnah takriri. Sunnah itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Kanjeng Nabi, bisa diucapkan oleh Kanjeng Nabi, atau pembiaran Kanjeng Nabi. Sahabat pada itu sedang puasa, mereka dibekam, bilang kepada Kanjeng Nabi tidak melarang, berarti dihukum boleh. Sebagaimana diterangkan juga di dalam kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi menurut madzhab Syafi'i, ketika kita berpuasa kemudian dibekam ataupun dipastu, maka hukumnya puasanya sah, tetapi makruh. Makruh berbekam berpastu sedang berpuasa, seperti itu. Jelas kan? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Harus ada dalil gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membaca surat Yasin di malam Jumat? Ya, ataupun di malam-malam yang lain? Apakah ada dalilnya? Dalilnya secara umum banyak. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi yaumil qiyamah. Bacalah Al-Qur'an karena nanti Al-Qur'an akan